Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara-saudara pencinta ilmu rahimakumullah, pada malam ini kita akan lanjutkan kembali pengajian kita yang pada kesempatan ini kita telah sampai kepada hikmah yang kelima. Mudah-mudahan hal ini akan menimbulkan pencerahan di dalam hati dan batin kita, sehingga kita menemukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul berupa mutiara-mutiara yang indah di dalam kehidupan kita. Di dalam hikmah yang kelima ini, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, ijtihaduka fima rumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basira minka. Ijtihaduka, kesungguhanmu fima dumina laka, terhadap apa-apa yang telah dijaminkan oleh Allah kepada kamu, wa taqsiruka, dan kelalaian kamu fima tuliba minka, terhadap apa-apa yang diperintahkan atau yang dituntut oleh Allah dari kamu, dalilun ala intimasil basirati minka. Hal ini menjadi dalil atau menunjukkan atas butanya basirah, mata hati kamu terhadap hal yang demikian. Ini menunjukkan butanya basirah atau mata hati kamu. Nah, di dalam kalimat ini saya menyampaikan kepada kita, dan ini memang amat sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan mungkin ini boleh dikatakan sifat manusiawi. Di mana dalam hal ini kita ini paling khawatir tentang diri kita. Yang paling dikhawatirkan itu diri kita. Diri kita ini banyak. Sian gering, sian miskin, sian tegahar, dan sebagainya, ketakutan yang berkaitan dengan kehidupan diri kita. Padahal apa-apa yang dijaminkan oleh Allah itu sudah ada ketentuannya. Bahkan ketika seorang bayi 4 bulan berada di dalam kandungan, itu sudah ditentukan oleh Allah ajalnya, rizkinya, jodohnya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, justru hal-hal yang demikian yang sering dikhawatirkan oleh manusia. Jadi apa yang sudah dijamin oleh Allah, bahwa Allah akan memberikan itu, Allah akan berikan itu kepada hamba-Nya, itu seringkali justru itu yang kita paling sibukkan, justru itu yang paling dipikirkan, yang paling dikhawatirkan di dalam kehidupan ini.
Sementara lalai terhadap apa yang justru wajib dilaksanakan. Artinya lalai terhadap perintah-perintah Allah. Sebagaimana kita dilahirkan ke alam dunia ini, apa sebetulnya tujuannya? Apa tujuan kita dilahirkan ke alam dunia? Jadi antaranya tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Inti tugas kita hidup di alam dunia adalah itu, mengabdi dan taat kepada Allah. Sementara hal-hal lain di dalam kehidupan kita Allah yang akan atur, Allah yang akan jamin. Tapi seringkali terbalik, kita lebih mengkhawatirkan diri kita, mengkhawatirkan kehidupan kita, tetapi lalai terhadap perintah-perintah Allah. Padahal Allah memerintahkan, justru itulah sebetulnya yang harus bersungguh-sungguh dilakukan. Bersungguh-sungguh dilakukan. Jadi seringkali terabaikan, seringkali keliru, ya, mengejar apa yang sudah Allah jaminkan tentang kehidupan kita ini, dan mengejar dan melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila hal ini terjadi, kata Syekh Ibnu Taimiyah, artinya lebih mengejar apa yang sudah Allah jamin bahwa Allah akan kasih. Kasarnya barangnya akan dikasih kepada setiap orang. Kenapa kamu sibuk memikirkan itu? Kenapa kamu mengejar-ngejar itu? Padahal ini akan dikasih barang ini. Tetapi justru mengabaikan perintah yang akan ngasih. Barang ini mau dikasih, ya. Kenapa masih memikirkan barang yang mau dikasih dan mengabaikan perintah yang akan ngasih? Seharusnya karena barang ini sudah pasti akan dikasih kepada kita, maka nggak usah dipikirkan itu, karena barang ini pasti akan diterima. Justru kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada yang akan memberi. Itulah tugas kita. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak memperhatikan kepada zat yang maha pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan begitu banyak nikmat di dunia maupun di akhirat. Tetapi seringkali diabaikan, seringkali dicuekan, ya. Nah, bila hal ini terjadi, maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ya, dalilun ala intimasil basirati minka. Ini menunjukkan bahwa telah tertutupnya mata hati kamu. Basirohnya tertutup, mata hatinya tertutup, ya. Tidak melihat kebenaran yang hakiki. Kalau basiroh itu bukan mata ini, bukan mata yang ada di dua ini. Basiroh itu adalah ketajaman mata batin, mata hati. Tertutup mata hatinya atau buta mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat suatu hakikat yang sesungguhnya, bahwa Allah lah yang menguasai alam semesta ini, Allah lah yang mengatur hidup kita, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Maka alangkah layaknya kalau kemudian kita mementingkan taat kepada zat yang maha pemberi dibandingkan mementingkan pemberiannya. Kalau manusia kan kebanyakan menuntut pemberian dari Allah, lebih banyak menuntut diberi oleh Allah, tetapi mengabaikan perintah Allah. Padahal, ya, yang terpenting adalah tunaikan saja perintah Allah, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Hal-hal lain Allah yang atur, hal-hal lain Allah yang akan jamin. Itu yang seharusnya dilakukan, ya, itu yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau terjadi sebaliknya, orang yang mengejar apa yang akan dikasih itu, maka dia akan mengalami kepayahan di dalam hidupnya. Capek, ya, capek. Sementara perintah tidak dilaksanakan. Ya. Apa sih basiroh itu? Basiroh itu adalah mata hati atau mata batin. Ya.
di dalam rohani kita. Bahayanya seperti apa? Nah, ini kita lihat salah satunya di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini surat ke-17 ayat 72. Allah berfirman di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa al-akhirati a'ma wa dhallu sabila. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jadi orang yang tersesat itu sebetulnya mata hatinya yang buta. Bukan mata lahir itu yang buta, tetapi seluruhnya mata hatinya lah yang buta, yang tidak bisa melihat kebenaran, yang tidak bisa melihat sesuatu hal yang hakiki. Ini berbahaya. Kalau hanya membuta mata lahir, boleh jadi basirahnya tajam. Tetapi kalau basirahnya yang buta, mata hatinya yang buta, tidak bisa melihat kebenaran, maka walaupun mata lahirnya ada, normal, maka dia akan tersesat jalan di dalam kehidupannya. Karena bagi orang yang basirahnya tidak melek atau basirahnya buta, kebenaran itu bisa menjadi sebuah kebatilan. Kebenaran tidak dianggap sebuah kebenaran, bahkan akan terbalik. Fakta akan dibulak-balik. Kebenaran akan dianggap kebatilan. Sebaliknya, suatu hal yang batil akan dianggap sebuah kebenaran atau al-haq. Inilah kelirunya. Bahayanya di sini. Bahayanya di sini. Makanya kata Allah dalam surat Al-Isra tadi, di akhirat dia akan dalam kondisi buta nanti. Masya Allah. Ya. Jadi di akhirat lebih buta, dia tidak bisa melihat jalan. Di dunia dia tersesat di dalam perjalanan kehidupannya, tidak mampu membedakan mana yang seharusnya dilaksanakan dan mana yang seharusnya tidak dilaksanakan, mana yang lebih utama dipentingkan dan mana yang seharusnya tidak diutamakan. Seringkali keliru. Seperti tadi, ada hal-hal yang semestinya tidak usah diutamakan, tidak usah terlalu dikejar-kejar, tetapi dia kejar. Akhirnya dia tersesat. Yang tidak penting dikerjakan, yang penting malah tidak dilakukan. Hanya mengejar pemberian atau menuntut pemberian dari Allah, sementara kewajiban kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah tentang tugas kita hidup dalam dunia ini, diabaikan. Sementara tugas kita di dunia ini banyak. Ibadah itu tidak hanya dimaknai dalam bentuk ibadah makhluk saja. Banyak tugas kita ini. Allah lahirkan ke alam dunia ini. Di antaranya ditugaskan juga bahwa kita adalah sebagai khalifah fil ardh. Inni ja'ilun fil ardhi khalifah, kata Allah ketika berkata kepada malaikat bahwa akan aku jadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi kita mendapatkan tugas sebagai khalifah. Khalifahnya apa? Pengatur. Ya. Sebagai penerus atau untuk mewujudkan kalam Allah, sehingga timbullah kemaslahatan hidup dalam dunia ini. Kita diperintahkan untuk itu, untuk mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, untuk mewujudkan nilai-nilai Al-Quran yang notabene itu adalah wahyu dari Allah, kalam Allah, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadilah kehidupan yang rahmatan lil alamin. Jadi kita ditugaskan oleh Allah untuk menimbulkan rahmat lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Kehadiran kita di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat harus menjadi rahmat, jangan menjadi laknat. Kalau menjadi laknat timbulnya merusak. Ya, ada di mana saja merusak kehidupan, merusak pergaulan, ya, merusak suasana, itu menimbulkan laknat. Seharusnya menjadi rahmat. Dimanapun kita berada,
menimbulkan kemanfaatan bagi umat manusia, menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia, itulah tugas kita. Laksanakan saja tugas itu, supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Itu berarti menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah SAW ditugaskan ke alam dunia itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita juga umat seperti itu. Ya. Jadi kehadiran kita dimanapun harus menjadi rahmat bagi umat manusia, menimbulkan kemaslahatan, menimbulkan kemanfaatan, jangan menimbulkan kemadaratan, jangan menimbulkan kerusakan, jangan menimbulkan pecah belah, kehancuran, tapi justru harus memperbaiki masyarakat, membuat masyarakat hidup dengan tenang, damai dan sebagainya, dan menimbulkan kesejahteraan bagi umat manusia. Itulah tugas kita. Lakukan saja itu, maka kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rezekinya. Niatkan itu dalam hati kita seperti itu. Nanti Allah berikan jalan kepada kita, berikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak tersangka-sangka. Nah, itulah jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu Allah sudah jamin itu semua. Dan itu adalah janji Allah. Nah, itu adalah janji Allah. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini adalah surat yang kedua, ayat yang ke-7. Allah sudah menyifatkan tentang orang yang basirahnya ini buta. Kata Allah, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim." Orang yang tertutup mata hatinya, yang terkunci mata hatinya, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima arahan, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, basyirahnya telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi dikunci. Ini bahayanya saudara-saudara sekalian. Apabila ini dilakukan terus-menerus, kita tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima hak, sesuatu yang hak, lama-lama Allah kunci hatinya. Kalau sudah dikunci hatinya, sudah dikunci basirahnya, maka susah sekali untuk membukanya. Apapun kebenaran akan disikapi dengan suatu hal yang salah. Ini bahaya. Batinnya keras bagaikan batu, susah ditembusnya oleh cahaya ilahiyah kalau orang yang demikian. Itu bahayanya kalau orang yang mata hatinya tertutup. Nah, kenapa basirah ini begitu sangat penting? Basirah ini sangat penting karena disinilah kunci daripada ma'rifat kepada Allah. Untuk bisa ma'rifat kepada Allah itu, untuk bisa mengenal Allah ini, basirahnya harus hidup, basirahnya harus melek, harus terbuka, mata hatinya harus tajam. Kenapa demikian? Karena orang yang basirahnya hidup, basirahnya terbuka, ya, itu akan mampu melihat hakikat di balik yang tersembunyi. Dia akan bisa melihat apa yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Dia akan mampu untuk memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik sesuatu itu terjadi pada dirinya maupun terjadi pada orang lain. Dia akan mampu memahami bahwa ini adalah qudrat dan iradah dari Allah, bahwa ini adalah kehendak dari Allah, bahwa ini adalah takdir dari Allah, bahwa ini adalah semua af'al dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang berbuat dan melakukan itu, apapun yang terjadi. Ya, karena seringkali manusia itu, ya, keliru di dalam menyikapi suatu persoalan atau suatu yang terjadi. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal Allah tidak suka. Atau boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal Allah suka. Nah, ini kelirunya.
Inilah disinilah kebutuhan kita. Karena kita lebih berorientasi kepada diri kita sendiri, kepada kemampuan akal kita. Tapi kalau orang yang basirahnya tajam, yang mata hatinya tajam, dia akan mampu mengungkap itu. Dia akan mampu memahami makna di balik sesuatu yang terjadi atau yang tersirat. Dia akan mengerti. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita, pada kehidupan masyarakat kita, bahkan negara ini, dia akan dapat menerima sinyal kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinyal itu akan nyampe ke dalam hatinya. Kemudian dia memahami tentang apa yang terjadi di balik peristiwa itu. Itulah yang disebut dengan hikmah. Sehingga dengan demikian akan teguh hatinya. Dia akan yakin dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita melihat ada suatu peristiwa yang tidak mengenakan atau kelihatannya buruk. Padahal boleh jadi di peristiwa yang nampak buruk itu ada kebaikan di dalamnya. Mungkin ada suatu peristiwa kelihatannya merugikan, padahal sebetulnya di balik yang kelihatannya merugikan itu ada kebaikan dan keuntungan. Nah, orang yang memiliki basirah itu dapat melihat seperti itu. Dia dapat melihat di balik keburukan itu ada kebaikan, di balik kerugian itu ada keuntungan, di balik kesempitan itu ada kesempatan. Itu orang yang basirahnya tajam. Tapi kalau orang yang buta mata hatinya, ketika melihat keburukan ini, melihat satu keburukan, dia akan merasa 100 keburukan, bukan kebaikan. Bahkan yang paling parah lagi, kalau yang mata hatinya tertutup, kebenaran pun akan terlihat sebuah keburukan. Namun inilah yang mengakibatkan hidup seseorang itu tersesat, akhirnya tersesat. Kebaikan pun dilihatnya sebuah keburukan. Ya. Kebenaran pun dianggapnya sebuah kebatilan. Itulah yang disebut tersesat. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, penting sekali di sini, ya, kita untuk melakukan muhasabah diri, kemudian perenungan untuk mempertajam basirah kita kepada Allah. Lakukan perenungan itu, ya, untuk mempertajam basirah. Kemudian juga lakukan terus zikir kepada Allah, ya, supaya batin kita hidup, supaya basirah mata batin kita hidup. Akhirnya timbullah cahaya itu, sambil berusaha untuk mujahadah, untuk berjihad dari segala nafsu-nafsu yang buruk dan menggantikan dengan nafsu-nafsu yang baik. Tanya, ini merupakan peristiwa yang seringkali terjadi pada manusia, bahwa manusia itu lebih bersungguh-sungguh untuk menggapai, mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Dan sebaliknya, dia akan lalai, cuai, menyepelekan masa bodoh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini terbalik. Padahal sebenarnya apabila kita ingin diperhatikan oleh Allah, perhatikanlah perintah Allah. Apabila kita ingin dicintai, cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Itu sudah cukup tugas kita seperti itu. Ya. Tidak usah meminta yang macam-macam sama Allah, karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Tidak perlu minta macam-macam sama Allah. Allah Maha Tahu. Yang penting tunaikan saja perintah-perintahnya. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Selesai tugas kita. Ya. Di dalam sebuah hadis qudsi ada disampaikan di sini, yang artinya, hambaku, kata Allah, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Masya Allah, indah sekali kalimat ini. Jadi Allah berkata kepada kita semua, wahai hambaku, taatilah semua perintahku, kata Allah, dan jangan memberitahu kepadaku tentang apa yang kamu perlukan. Jadi jangan menganggap Allah tidak tahu. Intinya, kerjakan saja perintah Allah, apapun bentuknya. Apakah itu berbentuk amrun Allah,
maupun hablum minan nas. Laksanakan semua itu. Tidak usah ngajari Allah. Kita kan seringkali dalam berdoa itu ngajari Allah. Ya Allah, pekerjaan ini baik untuk saya ya Allah, oleh karena itu kabulkan ya Allah. Ya. Apa kita tahu bahwa betul-betul pekerjaan itu baik untuk kita? Ya. Padahal boleh jadi pekerjaan itu buruk. Begitu juga dalam usaha-usaha, misalkan ya Allah, usaha ini sangat baik bagi kami ya Allah, oleh karena itu kabulkanlah. Ini doa yang sama, ngajari Allah berarti. Harusnya berdoa itu serahkan kepada Allah. Mohon segala apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya, supaya kita dibimbing dan ditunjuki kepada jalan yang benar, baik dalam pekerjaan maupun usaha. Gitu. Jangan lupakan Allah. Jangan menganggap hasil pemikiran kita itulah yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang direncanakan oleh Allah, bukan rencana kita. Oleh karena itu ketika kita merencanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, jangan lupakan Allah. Ya, jangan lupakan. Bersandarlah kepadanya. Bersandarlah kepadanya. Maka insya Allah kita akan dibimbing dan ditunjukin. Jadi sekali lagi kita jangan mengajari Allah bahwa seakan-akan itulah yang baik bagi kita. Serahkanlah kepadanya. Kita mohon mana yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan ketika terjadi sesuatu kepada diri kita, yakinlah bahwa itu yang terbaik bagi kita. Walaupun nampak lahiriahnya itu buruk. Baik itu dalam berbagai segi tentunya. Ya, baik itu dalam berbagai segi. Insya Allah nanti perinciannya akan, penjelasan lebih rincinya akan kita lanjutkan dalam pertemuan hikmah yang ke-6. Akan lebih jelas lagi dalam pertemuan hikmah yang ke-6 insya Allah. Lanjutannya untuk memperjelas tadi bahwa yang baik itu yang bagaimana. Allah memberikan sesuatu kepada kita itu seperti apa. Itu insya Allah dalam pertemuan yang ke-6 akan dibahas selanjutnya. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan rezeki, sabda Rasulullah SAW, ar-rizqu maqsumun wa mufru'un bainal 'abdi. Rezeki itu sudah ditentukan. Rezeki itu sudah ditentukan dan diberikan di antara hamba-hamba pada waktunya. Catat ini. Jadi Allah sudah menentukan rezeki bagi seseorang. Tetapi penentuan rezeki itu bukan kehendak kita. Lain kahayang kurang, tapi kahayang Allah. Irahan datangna, sabarahat nyampe nah, itu Allah yang menentukan, bukan menuruti kehendak kita. Karena Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Tahu tentang apa? Bukan jumlahnya saja, tetapi kemaslahatan dan kebaikannya. Ya. Ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit, boleh jadi itu lebih baik bagi kita dibandingkan dengan rezeki yang banyak. Baik untuk apa? Untuk agama kita, untuk kehidupan kita, keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi pada saat tertentu, ketika Allah mempercayakan rezeki itu banyak, Allah akan kasih. Karena Allah Maha tahu, ketika dikasih rezeki yang banyak, orang ini bisa memanfaatkan rezeki itu sebaik-baiknya dan menyelamatkan hidupnya di dunia dan akhirat. Jadi Allah Maha tahu kapan rezeki itu diberikan dan berapa jumlahnya. Allah Maha tahu. Oleh karena itu, saudara-saudara, insya Allah lebih rinci kita lanjutkan dalam pertemuan yang ke-6 nanti, hikmah nanti. Itu akan lebih jelas lagi, lebih rinci lagi. Sekian saja untuk pertemuan pada kesempatan hikmah yang ke-5 ini. Yang pada intinya, kata kuncinya adalah mari kita mendekat kepada Allah. Mari kita laksanakan saja perintah-perintah Allah. Ini kata kuncinya. Apapun bentuk perintahnya. Sekali lagi, perintah Allah ini tidak hanya berbentuk ibadah makhluk saja, tetapi ghairu makhluk dan banyak. Perintah Allah itu berbentuk hablum minallah dan hablum minanas. Laksanakan itu sesuai dengan ukuran dan kemampuan kita. Jangan ragu-ragu. Selebihnya serahkan sama Allah yang akan mengatur kehidupan kita. Dan kita harus yakin Allah akan mengatur kehidupan kita menjadi lebih baik dan maslahat fid dunya wal akhirah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.